Ini materinya akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan di beberapa pertemuan ke depan begitu ya. Dan mungkin sebelum saya mengarahkan pada materi yang kita akan pelajari selama 1 semester, saya nanti akan ditemani oleh Bu Windy Permata. Dan ini jadi gini, kami itu masih ada. Selamat pagi Bu Windy. Terima kasih Pagi Bu sudah join. Fahmi. Ya, Terima kasih. jadi awalnya kalau di jadwal si akad memang ada Bu Filza. Bu Filza hadir? Hadir, Ada Prof. Bu Filza nggak di sini ya? Hadir, Oh, Prof. hadir ya. Jadi awalnya ya di si akad itu ada Bu Filza Sabrina yang di tim teaching dengan saya di mata kuliah Financial Management. Lalu dalam proses ini kita masih ada beberapa revisi. Jadi kalian nanti mungkin nunggu update dari si akad ya. Karena saya juga belum bisa memastikan. Jadi akhirnya Bu Windy saya hadirkan, Bu Filza juga saya hadirkan begitu. Biar kalian juga mengenal mana Bu Windy, mana Bu Filza gitu. Karena kalau nggak kenal, nggak sayang katanya. Jadi perkenalan dulu. Nah mungkin nanti dari Bu Windy mungkin bisa mulai dari prodi apa Bu Windy bisa disampaikan dulu barangkali ke mahasiswa. Baik, Prof. Fahmi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Windy Permata. Kalian bisa panggil saya Windy. Saya dari Prodi S1 Akuntansi ya, teman-teman semua. Nah, untuk basic pengalaman saya sebelumnya, saya seorang internal auditor ya, teman-teman. Tapi untuk manajemen keuangan, insya Allah saya siap untuk mengajar teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, misalkan terkait uh, keuangan atau financial report, teman-teman juga bisa tanya ke saya gitu. Terima kasih Prof. Bumi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Filza mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, terima kasih Prof. Umi. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Filza Sabrina. Saya prodi dari bisnis digital. Pengalaman saya dulu bekerja di salah satu bank syariah di Indonesia. Namun memang basicnya saya itu IT ya, Prof. Umi, Bu Windy, dan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau diskusi terkait keuangan atau terkait fintech itu, insya Allah saya bisa apa ada insight sedikit gitu. Sekian, terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi Haikal dan kawan-kawan ya di sini nanti sementara ini masih ada 2, tapi nanti kita sambil tunggu update si akad. Kalaupun nanti ketemunya sama Bu Filza juga, berarti kalian juga sudah mengenal. Tapi kalau ternyata diubah jadwalnya dengan Bu Windy, juga kalian sudah mengenal. Jadi nanti boleh simpan kontaknya ya Bu ya, terutama untuk PJ ya Haikal ya. Karena biar nanti saya nggak perlu harus meneruskan pesan ke beliau-beliau ini. Baik, Baik Ibu, mungkin terima kasih. saya ya siap. Baik, mungkin saya langsung lanjut saja ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara prodi bisnis digital memang secara keilmuan sebenarnya dia berada di bawah bidang ilmu manajemen gitu. Cuman ada beberapa mata kuliah yang arahnya ke digitalisasi bisnis sehingga kalian mungkin nanti akan mendapatkan juga mata kuliah tentang web development, lalu kemudian tadi Bu Filza sampaikan ada financial technology, lalu misalnya juga ada beberapa yang mengarah ke teknologi yang digunakan atau dimanfaatkan dalam menjalankan bisnis-bisnis saat ini ya. Jadi eh, karena kalian core-nya sebenarnya ilmu manajemen, maka dari sisi mata kuliah inti itu pasti akan diberikan semua, mulai manajemen pemasaran, manajemen keuangan, lalu kemudian manajemen SDM, sampai kemudian juga ada manajemen satu lagi apa operasi ya. Kalian tapi kayaknya nggak dapet ya manajemen operasi ya. Tapi biasanya di kurikulum mata kuliah inti di ilmu manajemen itu akan ditawarkan dan mungkin beberapa sudah kalian ambil karena kalian sudah posisinya di semester 3. Nah, saya nanti dalam perjalanannya mungkin saya sambil share screen nanti ini karena lagi kerjaan kurikulum yang nongol sikur deh. Sebentar ya.
Saya udah lupa naruh filenya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang financial management, nanti mungkin siapa namanya Haikal bisa tolong ingetin saya. Saya nanti mungkin akan kasih beberapa materi, sumber belajar. Jadi saya ada buku ataupun bukan buku sih sebenarnya lebih ke bahan ajar ya, yang saya susun bersama kawan-kawan. Kemudian juga ada PowerPoint dari beberapa sumber, salah satunya adalah treatment ini. Jadi em, apa namanya, nanti mungkin bisa bisa minta ya diingatkan ya, Haikal ya, mungkin Bu Windy juga dan Bu Filza kalau pengen ya bisa aja nanti saya bagi gitu. Baik, kalau secara umum mungkin teman-teman sudah mahasiswa S1 manajemen S1 bisnis digital ini mana tadi ininya, S1 bisnis digital ini sudah sering lah ya bahas, sudah sering mendengar gitu bahwa mungkin kalau kita bicara di semester 1 bahwa manajemen secara umum itu memang bagaimana kemudian proses planning, organizing, actuating, dan controlling itu dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu adalah atau goals-nya itu adalah tergantung kalau misalkan kita bicara dari konteks organisasi secara umum, secara keseluruhan, maka biasanya dia mengedepankan pada bagaimana perusahaan itu bisa salah satu indikatornya adalah bisa mendapatkan keuntungan, atau mungkin kalau kita bicara tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa sustain ya, bisa melanjutkan kegiatannya secara jangka panjang begitu, sehingga planning, organizing, actuating, dan controlling itu menjadi satu hal yang penting sekali. Dan biasanya perusahaan itu nanti akan membreakdown berdasarkan mungkin salah satunya struktur organisasinya itu di breakdown berdasarkan resources yang mereka punya. Maka dari itu akan muncul di mana kemudian divisi-divisi yang mencerminkan resources yang mereka kelola ya. Ada misalnya SDM, lalu kemudian ada misalkan divisinya adalah marketing karena mereka mengelola market ataupun segmen pasar yang mereka harus handle. Lalu kemudian misalnya juga kalau bicara dari sisi resources yang lain, salah satunya adalah capital ya, finance. Nah, saya di sini dalam satu semester nanti sebenarnya akan lebih banyak menekankan pada bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola keuangan mereka gitu. Karena secara umum kalau kita bicara dari konteks keuangan, saya pikir saya perlu sampaikan bahwa sejauh ini kalau kita melihat ada yang sudah sering berkutat dengan laporan keuangan, boleh open mic-nya. Kalau tadi Bu Windy salah satunya pekerjaannya dulu adalah auditor ya Bu Windy ya. Betul, Prof. Nah, Bu Windy ini hari-hari makanan bergizinya adalah laporan keuangan. Oke, ada yang pernah yang familiar dengan laporan keuangan? Mungkin waktu di S1 di semester 1 ada pengantar akuntansi ya. Nah, ya ada ya pengantar akuntansi ya. Enggak, Kalau maksudnya pernah. ya gimana Santi? Suaranya nggak clear. Pernah waktu itu saya magang, Bu. Jadi Oke. kerjaan utama saya itu lihat-lihat laporan keuangannya, baca, Bu. Terus laporan keuangannya dianalisis gitu loh, Bu. Oke, Jadi wah laptop saya itu keren. penuh laporan keuangan semua, Bu. Perusahaan-perusahaan TBK gitu, Bu. Siap, berarti Santi sudah terbiasa dengan analisis laporan keuangan. Kalau boleh tahu Santi boleh dibantu. Ada berapa macam sih sebenarnya laporan keuangan itu? Kalau yang Santi itu tuh yang annual aja, Bu, yang tahunannya. Ya, ada berapa macam tuh laporan keuangan perusahaan itu apa saja jenisnya, Kalau yang bentuknya? kalau yang Santi itu cuman kayak laporan keuangan tahunannya, terus ada Oke. laporan laba ruginya, itu doang yang diperhatikan tuh. Laporan posisi keuangan ya, atau biasa disebut neraca keuangan ya. Jadi laporan Iya, posisi Bu. keuangan, terus laporan laba
Laba rugi Laba ya. rugi, Bu. Oke, Iya, Bu. laba rugi. Lalu kemudian apa lagi kira-kira yang biasanya diperlihatkan? Laporan arus kas ya, Bu? Gimana? Oh ya, siapa nih? Haikal. Oke, terima kasih Haikal. Bagus. Jadi cash flow statement. Ada laporan arus kas. Kayaknya udah canggih-canggih nih anak bisnis digital semester 3. Udah langsung lancar menyebutkan laporan keuangan. Jadi kayaknya ini nilai akuntansinya juga mungkin A semua nih. Ya, cash flow statement. Nah, nanti kita mungkin juga akan pretelin satu-satu waktu kita bahas tentang analisis laporan keuangan di mungkin perhitungan rasio ya, ada materi tentang itu. Tapi sebelumnya, kalau kita melihat kinerja keuangan sebuah perusahaan, kalau tadi proses manajemen secara keseluruhan, kemudian di breakdown ke dalam beberapa resources yang harus ke divisi yang mengelola resources tertentu. Nah, di divisi keuangan biasanya mereka akan lihat kinerja keuangannya itu ya dari report ini, report apa financial reporting gitu ya. Yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, ada Santi dan Haikal. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu kemudian ada laporan rugi laba, sampai kemudian kita punya, biasanya kalau di akuntansi itu ada laporan perubahan modal dulu, baru masuklah ke cash flow statement. Tapi kita bukan orang akuntansi, bukan mau belajar akuntansi gitu. Jadi kalau akuntansi itu lebih kepada pencatatan sampai kemudian bisa menyusun nih laporan keuangannya. Jadi kalau nggak balance, nggak bisa tidur ya begitu ya. Kalau Bu Windy tadi ngulik mana sih yang ternyata ini mengandung kemungkinan fraud misalnya. Nah, di laporan posisi keuangan atau yang waktu kalian pelajari di pengantar akuntansi, kalian belajar bagaimana membukukan, pembukuan. Sampai keluar hasilnya adalah bentuk-bentuk laporan keuangan ini. Nah, kita sekarang ini di financial management diposisikan untuk belajar bagaimana mengambil keputusan keuangannya gitu. Karena kalau secara umum manajemen lagi-lagi, maka kalian harus bisa melakukan bagaimana perencanaan keuangan, bagaimana kemudian kalau organizing mungkin kaitannya dengan pembagian tugas di kantor ya, siapa mengerjakan apa gitu. Nah, actuating dan controlling, terutama ini controlling nih. Controlling, bagaimana kemudian kita harus melakukan evaluasi dari salah satunya adalah financial reporting untuk bisa lebih baik di kinerja keuangannya di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau evaluasi internal itu dilakukan sendiri oleh divisi masing-masing, divisi keuangan. Nah, kalau evaluasi eksternalnya mungkin kita bisa hire auditor tadi. Nah, tapi saya akan menggarisbawahi nih dalam sebenarnya simple aja kalau kita melihat cakupan apa sih yang nanti akan kita bahas selama 1 semester. Saya gambarkan dengan bentuk T ya. Laporan posisi keuangan itu biasanya salah satunya digambarkannya dengan bentuk T seperti ini. Tapi sekarang kebanyakan kalau yang sudah go public itu apa Bu Windy istilahnya tuh formnya tuh ke bawah terus gitu sampai ke bawah gitu. Jadi bukan T menyamping seperti ini, tapi masih ada juga yang pakai bentuk T ya di laporan posisi keuangan. Nah, kalau kalian amati di sisi ini namanya sisi apa sih? Di sini ada apa kalau dulu di pengantar akuntansi? Ada apa? Sisi apa? Sisi sebelah debit atau kredit? Ya lupa deh. Debit, Bu. Ah, kredit. Debit, Bu. Debit. Oh, Ramdan. Oke, debit. Debit. Kemudian di sisi sebelah kanan saya ini adalah sisi yang kita kenal sebagai sisi kredit ya. Jadi pengantar akuntansinya jangan dilupain. Kenapa? Karena nanti pada saat saya akan bahas tentang misalkan bab kedua ya, mungkin setelah pada pertemuan ketiga barangkali kita akan mencoba melihat gitu secara rinci apa saja yang kemudian mempengaruhi kas nih dari aktivitas-aktivitas yang diambil oleh perusahaan gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi sebelah debit, sebenarnya item-itemnya cerminan yang ada di sini atau apa
akun-akun yang ada di sisi sebelah debit itu salah satunya ada allocate fund. Jadi how to allocate, bagaimana sebuah perusahaan itu mengalokasikan dana. Ya. Nah, bagaimana mengalokasikan dana? Nanti kita akan sebut bahwa ini berkaitan dengan pengambilan keputusan apa nih gitu. Nah, lalu kalau kalian concern ke sini di sisi sebelah kredit itu kita bicara tentang how to obtaining fund. Kalau mungkin di akuntansi ya dulu kalian pernah masih ingat, Ramdan mungkin masih ingat apa persamaan akuntansi, Ramdan? Apa? Atau selain Ramdan ada yang tahu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi itu Yuda, aset iya silakan Yuda. Harta aset atau aset liabilitas tambah sama ekuitas ya. dengan liabilitas atau utang Utang plus ditambah modal ya, modal atau ekuitas. ekuitas ya. Saya pakai Ya. ininya simbolnya U aja deh karena di sini udah H ya. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah lingkaran sederhana, ini kuenya kue aset nih, kue harta nih. Nah, kue ini kalau dipotong komponen pembentuknya itu ada, atau biasanya kalau di buku-buku itu suka disebutnya liability tadi ya, atau misalnya ada juga yang bilang bahwa ini debt plus equity gitu. Oke, untuk biar mudahnya saya pakai D, debt sama equity. Nah, mungkin cara motongnya akan berbeda-beda. Ada perusahaan yang motongnya begini, ekuitasnya 3/4, kemudian hutangnya 1/4. Tapi mungkin ada juga yang perusahaan yang kemudian dia motong debt dan equity-nya sama besar. Gitu. Jadi pada prinsipnya bahwa sebuah perusahaan itu memikirkan tadi ini ya, how to obtaining fund. Dari mana dana yang mereka akan gunakan untuk melakukan kegiatan bisnisnya berasal. Apakah akan didominasi dengan modal sendiri ya, ataukah mereka akan menggunakan hutang yang sumbernya bisa saja dari lembaga keuangan gitu ya. Tapi ada juga utang yang sumbernya dari masyarakat apabila kita perusahaan itu menerbitkan obligasi kan ya. Obligasi kan diperjualbelikan kepada masyarakat biasanya. Jadi bisa aja kita cuman menggunakan hutang yang minjem ke lembaga keuangan, tapi bisa juga menerbitkan surat berharga berupa obligasi. Sehingga kemudian nanti akan ada istilahnya long term debt atau short term debt gitu. Jadi di situ ada komposisi nih. Tapi sepertinya akan jarang ya yang perusahaan itu murni hanya ekuitas saja. Gitu. Jadi 100% ekuitas itu sepertinya jarang kalau di praktek di lapangan ya. Tapi kita mencoba melihat bahwa sumber-sumber dana itu ternyata bisa sangat beragam. Nah, mungkin saya nggak akan detail dulu membahas tentang apa komponen-komponen yang ada di dalam debt dan ekuitas mungkin secara laporan posisi keuangan. Nanti kita akan bahas di salah satu materi tentang laporan keuangan begitu. Saya garis besarnya dulu. Jadi perusahaan umumnya obtaining fund from debt dan equity. Maka ada persamaan akuntansi harta sama dengan utang plus modal. Dari dana-dana yang dia peroleh tadi berupa utang dan modal sendiri, kemudian akan dialokasikan di dalam bentuk apa? Harta tadi. Kalau Yuda bilang ada aset gitu. Nah, secara akuntansi mungkin kalian pernah ya mempelajari akun-akun dalam akuntansi yang mencerminkan aset itu apa saja. Secara umum dia dikategorikan dalam aset yang jangka pendek atau umurnya pendek, bisa cepat dikonversi menjadi kas. Maka kita sebut sebagai aktiva lancar atau current asset, ya.
Lalu kemudian ada aktiva yang umurnya panjang. Maksudnya umurnya panjang bisa digunakan dalam jangka panjang dan dia cenderung mampu menghasilkan kas dalam jangka panjang gitu. Contohnya misalkan kita bicara pabrik punya mesin gitu. Mesin kan nggak umur sebulan 2 bulan ya. Kalau ini kan apalagi modal yang kita butuhkan juga besar untuk bisa membeli atau mendapatkan barang modal tadi gitu. Jadi dia biasanya punya umur yang lebih dari 5 tahun kalau secara definisi. Yang kita maksud dengan aktiva tetap atau fixed asset itu adalah aset yang memiliki masa konversi atau waktu untuk bisa dikonversi ke dalam kas ya, waktu untuk bisa menghasilkan kas dalam jangka waktu yang lebih lama gitu, lebih dari 1 tahun, bisa lebih dari 5 tahun gitu. Jadi itu secara umum kita bicara kategori aset ya. Jadi ada sederhananya kalau misal tadi sumber dana itu ada yang sifatnya long term, ada yang sifatnya short term. Di sini aset juga ada yang long term, ada yang short term. Gitu. Oleh karena itu, dua hal tadi, how to allocate fund dan how to obtaining fund itu nanti manajer itu akan ngambil short term decision sama long term decision gitu loh. Long term decision-nya ya bentuknya adalah apa kira-kira yang terjadi ketika dia harus mengalokasikan dana-dana yang diperoleh di sisi yang digambarkan di sisi sebelah kredit, dia akan alokasikan dalam bentuk aset, maka kita mengenal sebagai keputusan investasi. Atau mungkin kalian pernah dengar ya, investment decision. Jadi apa investment decision itu? Bagaimana seorang manajer keuangan memutuskan atau mengambil keputusan dana yang diperoleh oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh perusahaan akan diinvestasikan dalam bentuk apa? Short term, seperti apa saja misalnya? Kalau di akuntansi kalian mengenal ada kas, ada perlengkapan, ada apa lagi? Ada piutang mungkin ya kalau perusahaan dagang. Apalagi? Peralatan, Apa? peralatan. Persediaan. Peralatan masuk long term atau short term ya? Short term, sorry Prof. Short term. Ya. Jadi ini persediaan ya. Oke. Ini short term nih. Umurnya nggak lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya gini, saya ngomongin persediaan. Waktu saya ngeluarin uang beli persediaan, perusahaan nih misalnya PTA, beli persediaan cash out ya. Terus dia lakukan apa dari supplier dia dapat dengan cara utang, dia melakukan proses produksi jadi barang gitu kan. Jadi barang, ini barangnya misalnya apa. Terus kemudian dia akan jual nih. Kalau dia jual secara kredit maka muncul piutang, tapi kalau dia jual secara apa namanya? Secara tunai maka langsung bisa kembali, bisa diperoleh kasnya. Sehingga kemudian di dalam proses investasi ini pasti ada turnover, ada masa perputaran dari uang keluar sampai dengan uang masuk lagi itu berapa lama gitu. Jadi nanti kita akan ketemu istilahnya di dalam pembahasan tentang rasio itu ada inventory turnover, ada account receivable turnover misalnya atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan menilai sebenarnya seberapa efektif sih investasi yang kita sudah lakukan di dalam sebuah perusahaan untuk kemudian dia bisa menghasilkan kas kembali gitu. Sampai kemudian perusahaan bisa menggunakan kas itu untuk sustain tadi, untuk bisa melakukan kegiatan operasi secara terus-menerus gitu ya. Jadi makanya kenapa kemudian ada hal yang perlu kita tekankan di sini ketika investment decision, kemudian juga nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana cash flow itu mengalir gitu atau apa aktivitas-aktivitas apa saja yang kemudian mempengaruhi perolehan cash flow yang ada di perusahaan gitu ya. Kemudian kalau tadi kita bahas di sini nih investment decision, maka kemudian di sisi sebelah kredit tadi saya sudah gambarkan ada kue yang isinya debt dan equity gitu.
Sehingga kemudian banyak menyebutnya ini adalah cerminan dari struktur modal. Perusahaan itu harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan struktur modal yang sering dikenal dengan financing decision. Ya, kalau di financing decision itu perusahaan harus berpikir seberapa banyak sih mereka akan menggunakan debt maupun seberapa banyak mereka akan menggunakan equity atau modal sendiri gitu. Jadi dua keputusan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi seorang manajer keuangan untuk bisa dia mencapai tujuan tadi gitu. Ya, tujuannya apa? Nah, mungkin saya sedikit mundur ke bawah. Ada nggak di sini ya? Kalau kita bicara tujuan perusahaan, nah ini. Kok ke sini? Mana dia? Tujuan perusahaan tadi. Oke. Tujuan perusahaan mungkin selama ini yang ada di benak kita adalah perusahaan itu harus profit gitu. Ya kan? Maximizing profit gitu. Sebentar ya, ada yang mau ini nanya. Oke, baik. Ini masih urusan sikor. Baik, saya lanjut. Jadi apa sih sebenarnya goals-nya perusahaan? Mungkin kalau kita bicara tentang ini ya, tujuan perusahaan bahwa maksimalisasi profit gitu kan ya. Tapi banyak ya, misalkan dulu saya selalu sampaikan contoh sederhana ini bahwa ada tukang siomay kemudian dia jualan tapi menggunakan ikan sapu-sapu gitu. Yang dia ngambil dari itu dulu pernah ada berita seperti itu tuh ya di TV. Dia ngambil dari sungainya kita tuh sungai apa sih di Jakarta tuh? Kok jadi lupa saya nama sungainya. Nah, itu. Ciliwung, Kenapa? Kenapa nih, Yas? Sungai Ciliwung, Bu. Iya itu Ciliwung. Heeh. Nah, udah ikan sapu-sapu ngambil dari Sungai Ciliwung yang kebayang ya seperti apa kualitas airnya gitu kan. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Karena dia pengen jualan tapi juga bagaimana caranya dia bisa mendapatkan profit gitu. Karena kalau secara akuntansi profit itu kan gampang aja, income berapa pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan expenditure beban-bebannya gitu kan. Nah, jadi kalau saya belum bisa mendorong sales, maka saya akan meminimizing expenditure gitu kan. Apa bebannya saya minimizing gitu. Caranya gimana? Ya udah pakai bahan yang nggak berkualitas misalnya gitu. Dan itu kan jadi dari sisi bisnis, maka kemudian muncul nih ada sisi atau aspek etikalnya gitu. Bagaimana kemudian etika bisnisnya? Padahal kalau secara etika bisnis itu harus mengedepankan keselamatan atau kesehatan konsumen misalnya ya. Nah ini kan jadi dilanggar semua. Jadi kalau kita bicara goals-nya profit, biasanya buat perusahaan-perusahaan besar saya pikir enggak, mereka tidak mengedepankan ini gitu. Jadi mereka secara umum harus berpikir bagaimana ke depan dia akan sustain dengan cara goals-nya adalah maximizing shareholders wealth
gitu. Bagaimana dia memaksimalisasikan kesejahteraan shareholders-nya. Kalau shareholders kan pemegang saham. Biasanya kalau seperti ini berarti kita sudah bicara dalam konteks perusahaan yang go public, perseroan terbatas yang sudah go public. Tandanya biasanya tadi Santi bilang annual report dari perusahaan yang sudah TBK. Nah, TBK itu berarti dia sudah listing di bursa gitu ya. Nah, shareholders yang dikedepankan, maximizing shareholders, meskipun secara umum sebetulnya kita punya terminologinya adalah stakeholders gitu. Jadi nggak hanya shareholders, tapi harusnya juga stakeholders, salah satunya adalah konsumen tadi. Konsumen safe, ada safety yang dipertimbangkan untuk konsumennya seperti apa gitu ya, itu stakeholders. Nah, kalau dia pengen maximizing shareholders, maka tadi bagaimana kemudian dia mengambil keputusan, dua keputusan tadi, investment decision secara tepat dan financing decision secara tepat, sehingga akhirnya akan menghasilkan maximizing shareholder wealth gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu, jangan dipikirkan profit dulu baru kemudian kita mendapat profit baru bisa sustain, nggak gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan prinsipnya keuangan itu akan ada bahwa di keuangan itu ada prinsip, saya nggak tahu di sini ada nggak. Nah, ada ternyata money has a time value, sama yang ke mana ya? Sebenarnya saya concernnya lebih ke, jadi profit itu bukan segala-galanya gitu. Tapi yang mereka harus kedepankan itu justru bagaimana mereka bisa mengelola cash flow-nya gitu. Mengelola cash flow-nya. Jadi bukan profitnya gitu. Karena kalau secara umum profit itu bisa dibayangkan misal ada persamaan income dengan beban-beban ya. Terus income ini kalau di akuntansi, ketika saya jualan dengan cara kredit dan saya jualan dengan cara tunai, semua akan dicatat sebagai pendapatan. Setuju? Setuju ya? Ini kan pencatatan akuntansinya begitu ya. Ini ada orang nih, belinya ngutang. Dicatatnya apa? Pendapatan, nambah kan? Piutang dulu deh, di debit, piutang nambah, pendapatan nambah. Tapi pertanyaan saya, duitnya udah mereka pegang belum? Sudah dipegang sama perusahaan belum kalau kredit? Belum. Ya, karena dicatatnya di piutang dulu. Piutang itu untuk bisa jadi kas, untuk bisa ditagih punya umur. Bisa 30 hari, normalnya sampai dengan 120 hari lah atau 4 bulan. Kadang banyak juga nih yang kemudian ngilang gitu aja nggak bayar utangnya, pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu kan jadi ada piutang tidak tertagih. Nah, semua transaksi jual beli baik yang kredit maupun tunai itu masuk sebagai income, mempengaruhi profit kan? Makin besar transaksi jual belinya, makin besar misalkan dengan asumsi bebannya sama atau biaya-biayanya sama, makin besar pula profitnya. Tapi ingat, belum tentu loh perusahaan itu punya kas gitu. Jadi itu yang kemudian membuat dalam prinsip keuangan profit itu nggak penting, bukan segala-galanya misalnya gitu. Tapi yang mereka harus punya adalah kas. Tentu kita nanti punya perhitungan secara kuantitatif. Ini ada kas yang nggak boleh idle juga, terlalu banyak nyimpen kas. Ini juga nggak bagus. Nah, berapa kira-kira yang bisa tepat untuk sebuah perusahaan dengan skala yang berbeda-beda. Kira-kira itu ya. Jadi tadi goals-nya adalah bagaimana kita bisa maximizing shareholders wealth dengan cara mengambil keputusan, ada di mana tadi, mengambil keputusan yang bijak untuk dua keputusan tadi terutama. Jadi ada investment decision, lalu kemudian ada financing decision, sehingga kalau tadi saya gambarkan kue ini bisa mengembang. Gitu loh. Ini kue perusahaan itu debt dan equity tadi, harta sama dengan utang plus modal. Nah, kalau dalam bentuk lingkaran ini value of the firm.
Nah, bagaimana kemudian maximizing shareholders wealth? Salah satunya adalah dengan creating value of the firm gitu, menciptakan nilai perusahaan itu dengan cara apa? Misalnya nanti ada ukurannya nih, entah itu mungkin dari sisi profitabilitas, mungkin ada ROE ya, return on equity misalnya, atau mungkin dari sisi rasio-rasio yang lain. Jadi dapat ya poinnya bahwa maximizing shareholders wealth itulah yang kemudian menjadi poin penting ketika kita bicara ranah tanggung jawab manajer keuangan ya. Jadi mereka bukan harus mencari profit, tapi bagaimana dia bisa creating value of the firm sehingga maximizing shareholder wealth dengan cara tadi mengambil keputusan dua hal, allocating fund sama obtaining fund. Nah, nanti sepanjang perjalanan kita di satu semester kita hanya bicara dua hal itu sebetulnya. Tapi ada pecahan-pecahannya di breakdown. Breakdown-nya gimana? Waduh, itu ada suara-suara. Breakdown-nya saya akan tunjuk. Kok kenapa jadi ini? Financial management. Gimana ya? Nah, tunggu. Jadi saya punya ini masih logo lama 2021 juga sedang dalam proses diupdate juga, tapi insya Allah untuk materi-materinya kurang lebih nggak akan banyak berubah ya. Mungkin nanti saya di pertemuan pertama ini kan masih review ini ya lebih ke overview tentang financial management. Jadi nanti saya selama perjalanan akan banyak berbicara dua keputusan tadi, cuman dipecah-pecah dalam beberapa topik gitu kan. Kita bicara tentang laporan keuangan, arus kas dan perpajakan, mungkin sistem perpajakan mungkin nanti tidak terlalu saya singgung banget gitu, tapi kita lebih ke bagaimana memahami laporan keuangan dan komponen-komponen pembentuknya di dalamnya dan bagaimana menganalisis, melihat lebih dalam tentang laporan arus kas ya. Kemudian evaluasi kinerja keuangan. Ini kenapa jadi ada kata perpajakan juga di sini? Seharusnya enggak. Keuangan. Kemudian risiko dan tingkat pengembalian. Asumsinya bahwa kalau kita mau bicara tentang investment decision, biasanya perusahaan itu akan melakukan investasi. Ada yang sifatnya short term investasinya, ada yang long term. Misalkan mereka beli saham atau jadi pemilik saham mayoritas sebuah institusi yang lain misalnya. Nah, berarti kan nanti di dalam komponen asetnya nih di sini ini ada stok ya, ada saham ya. Nah, mereka akan mempertimbangkan dulu setiap pengambilan keputusan investasi, bahkan juga untuk financing, mereka harus berpikir risk dan return-nya. Karena pada prinsipnya semua orang itu punya preferensi terhadap resiko. Jadi mungkin kalau kita bicara individu, waktu saya mau investasi, saya mungkin tipe orang yang risk averter. Jadi ada kategorinya ya. Kalau risk averter, dia cenderung menghindari resiko nih. Nah, saya kalau mau investasi cukup beli emas aja deh yang kayaknya tenang-tenang aja. Atau bahkan mungkin bukan emas, deposito aja deh gitu. Yang saya tidur, tapi setiap bulan saya dapat bunga depositonya misalnya. Atau saya cenderung risk netral. Nah, ini preferensi siapapun, baik lembaga, institusi, perusahaan, atau mungkin individu, dia ada preferensi terhadap risiko. Ada juga yang risk seeker. Kalau risk seeker, dia akan invest di sebuah instrumen yang cenderung menghasilkan return tinggi. Salah satunya adalah saham. Gitu. Kalau tadi saya risk averter, saya milih deposito, risk netral mungkin saya agak cenderung di tengah-tengah, jadi saya milih obligasi saja gitu ya. Sukuk biasanya memang. Dia Sukuk. punya pendapatan tetap. Ya, Oh iya, pendapatan sukuk ya. tetap. Sukuk kan sebenarnya Benar. obligasi tapi syariah ya. Benar. Sukuk ya, Benar. kalian nanti mungkin Sun mengenal juga tuh bisa, di terus apa? surat utang negara. Gak kedengeran? Sunnya Oke, surat utang negara. negara. Ya,
Atau ada juga SBN ya. Jadi itu biasanya di provide tuh di mobile banking tuh. Kalian mungkin yang sudah punya mobile banking bisa lihat-lihat fitur-fitur investmentnya. Nah itu biasanya mereka akan melihat masing-masing orang itu akan melihat resikonya gimana, tingkat pengembalian atau returnnya seperti apa gitu. Sama manajer keuangan juga ketika ngambil dua keputusan tadi, keputusan yang pertama sama keputusan yang kedua, mereka harus mempertimbangkan risiko dan tingkat pengembalian. Dan ini dua hal yang dia selalu berjalan beriringan ya. Jadi kalau kita bicara risiko, itu ada satu grafik yang cenderung punya slope-nya positif. Ketika resikonya tinggi, naik, maka return yang kita harapkan juga naik gitu. Saya mau bermain di saham, tapi saya berharap bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau saya cuma pengen di deposito tadi, resikonya kan ya mungkin lebih kecil lah ya, bukan nol juga karena tidak ada resiko yang bisa dienolkan gitu kan. Nah, tapi returnnya juga kecil gitu. Jadi ya sesuai karena tadi dia punya hubungan yang positif. Nah, ini poin yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya setelah kita belajar tentang analisis rasio keuangan ya. Kemudian juga akan belajar tentang, saya sebenarnya kalau manajemen keuangan tuh suka coret-coret, jadi kalau Zoom itu agak terbatas gitu ya. Berharapnya nanti Haikal bisa bantu saya untuk nyari kalau pengen luring nyari ruangan di mana gitu. Nah, berikutnya adalah kita belajar tentang time value of money karena tadi ada satu prinsip keuangan bahwa uang itu punya nilai waktu gitu. Jadi kalau sederhananya lagi, dulu waktu saya jajan di SD saya tahun berapa ya? Aduh malu jadi ketahuan umurnya. Gak apa-apa, saya udah dipanggil Mbah juga kok. Jadi kalian bisa bayangkan usia saya lah ya. Di saat saya SD itu saya uang saku Rp50 aja sudah dapet. Ada lontong, ada bakwan, ada macam-macam tuh. Gitu. Tapi mungkin di saat kalian pas belum lahir juga nih, 97 saya S1, itu krisis moneter, itu yang namanya inflasi tinggi sekali, yang tadinya nasi bisa diperoleh dengan 500, saya kuliah di Solo, harus mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi 1.500 misalkan. Ya, terbayang ya. Sekarang uang 500 udah nggak ada yang mau, pengamen juga udah nggak mau. Ya, bahkan uang 100, 200 udah nggak laku kecuali paling di Indomaret, Alfamart untuk menggenapkan misalkan barang-barang yang kita beli memang ada nominal pecahannya di belakang. Bahkan kalian sekarang uang sehari mungkin 50.000 nggak dapat apa-apa, cuman buat makan 2 kali, ya kan? Gitu. Jadi itulah nilai waktu uang. Saya invest sekarang. Misalnya saat ini tahun ke-0, anggaplah saat ini itu tahun ke-0, kemudian saya deposito atau misalnya saya beli something, investasi di obligasi, saya berharap suatu saat saya akan mendapatkan berapa di sini. Karena ternyata dalam konvensional atau prinsip konvensional kita mengenal adanya bunga atau interest. Nah, ini yang membuat nilai uang kita berbeda dari waktu ke waktu karena ada faktor bunga. Kita akan belajar bagaimana nilai masa depan. Kalau kalian mau bicara tentang financial planning, berapa yang harus kalian tabung sekarang kalau 10 tahun yang akan datang kalian pengen beli rumah misalnya. Atau justru dibalik gitu ya. Misalkan 10 tahun yang akan datang saya bakal punya uang segini, sebenarnya uang segitu itu kalau sekarang dikonversikan ke saat ini jadinya berapa ya? Misalnya gitu. Itu kita bicara tentang time value of money. Kemudian saya juga nanti bersama teman-teman akan belajar tentang bagaimana melakukan penilaian terhadap instrumen keuangan, entah itu obligasi maupun saham. Karena umumnya manajemen keuangan itu lebih menekankan pada bentuk perusahaan yang sudah perseroan terbatas, bukan perusahaan perorangan atau perusahaan partnership, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang itu, lalu kemudian apalagi? Berikutnya saya akan bahas juga tentang tadi investment decision kalau sifatnya adalah long term,
Jadi kalau kita mau beli mobil, kita mau beli mesin, modal besar, itu nggak boleh sembarangan langsung beli. Kita harus pikirkan kira-kira dia akan memberikan keuntungan nggak sih dalam jangka panjang untuk kita. Seperti misalkan pemerintah mau investasi dalam bentuk kereta cepat nih, mereka ada analisisnya. Bagaimana kemudian internal rate of return atau tingkat pengembalian internalnya, bagaimana NPV-nya atau nilai bersih sekarang gitu. Kita akan belajar. Termasuk buat kalian yang nanti tertarik pengen bikin bisnis, biasanya ada studi kelayakan bisnis ya. Aspek keuangannya salah satunya adalah terkait dengan penganggaran modal. Kira-kira akan profitable nggak sih gitu. Jadi ini visible untuk dijalankan nggak gitu. Kalau memang tidak visible ya sudah stop gitu. Karena ternyata kita tidak bisa mendapatkan apapun dari situ, tapi justru terlalu besar biaya yang harus kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang biaya modal karena setiap tadi mau dalam bentuk obligasi juga ada cost of capital-nya. Mau dalam bentuk saham juga ada cost of capital-nya. Nah, gimana cara ngitungnya? Lalu kalau misalnya saya pakai kombinasi kedua-duanya, jadi berapa cost of capital-nya? Itu kita pelajari di sini. Nah, yang leverage ini berkaitan dengan struktur modal, terutama kalau kita menggunakan ada dua sebenarnya, operating leverage sama financing leverage ya. Cuman kalau leverage yang keuangan ini mengarahnya pada pengambilan keputusan struktur modal tadi. Kemudian kalau yang leverage operasinya kita bisa menggunakan bagaimana beban-beban tetap yang digunakan oleh perusahaan sehingga mempengaruhi perolehan EBIT-nya, perolehan earning before interest and tax-nya. Nah, selanjutnya baru kita bicara yang short term nih. Kalau kita bicara di keputusan investasi maupun keputusan pendanaan, financing, itu biasanya kita akan bicara tentang sumber-sumber dana jangka pendek atau aset-aset jangka pendek. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya, ini saya gambar lagi ya, ini aktiva lancar, terus misalnya ada satu komposisi begini, di sini ada aktiva tetap, terus misalnya saya punya hutangnya jauh di sini, ini utang, ini baru modal sendiri. Saya menggunakan dana-dana jangka pendek, misalnya utangnya adalah short term ya, untuk mendanai pendanaan mobil. Apakah yang seperti itu nanti akan bagus untuk perusahaan gitu? Sehingga kemudian kita perlu lihat nih, modal kerja, dana jangka pendek itu sebaiknya digunakan untuk membiayai aset yang mana ya? Gitu. Karena kita akan belajar juga tentang working capital atau modal kerja. Bagaimana kemudian perusahaan menentukan net working capital yang sehat gitu. Ya, karena kalau kita bicara aset lancar, aset ini bisa dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau hutang lancar, hutang yang ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Bisa nggak hutang lancar kita pakai untuk mendanai aktiva jangka panjang? Ya kalau dibilang bisa, mah bisa aja. Tapi sehat nggak? Mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan nggak? Ya nggak sehat. Wong kita udah diuber-uber untuk bayar utang, ternyata aset yang kita biayai belum menghasilkan apa-apa gitu. Jadi kan itu menjadi satu kajian tersendiri nanti kalau kita bicara tentang net working capital. Bagaimana modal-modal jangka pendek digunakan untuk membiayai investasi pada aset ya. Kemudian ada lagi tentang anggaran sebenarnya ini nanti lebih ke budget kas, lalu kemudian juga manajemen kas lah ya, sama manajemen piutang dan persediaan. Jadi memang di kelas bisnis digital ini karena SKS-nya cuma 3, financial management, dan kita itu relatif dulu itu sebenarnya manajemen financial management itu atau manajemen keuangan itu ada manajemen keuangan 1 dan 2, masing-masing 3 SKS, tapi sekarang hanya 3 saja, jadi kalian dapat kulit-kulitnya gitu dan beberapa poin-poin yang memang sering digunakan di dalam bisnis maupun di dalam konteks personal finance gitu.
Jadi arahnya nanti bukan harus menjadi manajer keuangan, kalau belum dipakai bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian secara pribadi di personal finance-nya gitu ya. Nah, ke depan mungkin bukan project base sih, lebih ke case base. Jadi nanti ada kasus-kasus yang saya akan sampaikan. Dan selebihnya ya nanti ada pembagian tugas saya dan Bu Windy atau Bu Filza. Mungkin saya akan bisa masuk di awal-awal begitu ya. Nanti setelah itu baru atau bisa jadi kalau pas saya ada tugas lain mungkin nanti akan di backup oleh Bu Windy, bisa masuk di kelas begitu. Jadi jangan lupa untuk selalu confirm gitu ya kalau misalkan ada perubahan-perubahan ruang atau perubahan-perubahan link Zoom yang mungkin bisa diinformasikan kepada kita gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Saya belum banyak ngasih materi dan kebetulan Mbak Bu Windy saya jam 11 harus ke Pasca. Jadi mungkin nanti bisa disambung kalau misalkan Bu Windy ada yang mau disampaikan dan Bu Filzah ya terkait dengan ini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Itu baru overview secara umum saja lah ya. Tapi mungkin nanti kita bisa ketemu untuk materi selanjutnya secara lebih detail gitu. Kira-kira seperti itu. Yuk, ada pertanyaan? Oke, gimana Bu Windy? Ada yang mau disampaikan? Sama Bu Fil? Masih mute ya? Oh, dari saya belum ada, Prof. Oke, dari Bu Filza masih belum. Dari Bu Windy, mungkin ada yang mau disampaikan? Punten Prof, saya ingin masuk grup aja kalau saya jadi ngajar. Biasanya saya suka masuk grup kelasnya Prof kalau ada. Oh ya, Nanti kalau nggak salah minta Haikal juga tolong tadi ya. sampaikan ke saya mau dimasukin ke grup ya Haikal ya? Iya Ibu, ada grupnya nanti saya masukin ya. Iya, soalnya tadi Ya. baru di-share jadwal sama Bu Hani. Prof, saya udah diganti dengan Prof Umi. Cuman untuk Bu Filza nanti dipastikan saja yang di D4-nya ya Bu Filza. Karena sudah di WA Bu Hani saya Bu untuk perubahan Oh ya udah jadwalnya. berarti Prof, yang sudah fix Bu Windy. Nanti Bu Filza bisa confirm ke Mbak Hani ya, Bu Filza ya. Iya, Prof. Kayaknya sih udah kalau udah Mbak Windy Bu Windy udah digeser ke sini, kayaknya Bu Filza geser ke yang pengantar manajemen di ASP deh. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Terima baik, Prof. kasih. Mungkin untuk saat ini, terima kasih Bu Filza dan Bu Windy yang sudah ikut serta dalam Zoom hari ini. Dan mohon maaf Haikal dan kawan-kawan, saya belum full untuk menyampaikan materinya. Jadi kebetulan saya harus pindah nih ke Pasca, ada hal yang harus diselesaikan tentang ujian seminar kelayakan mahasiswa doktor. Mohon izin untuk mengakhiri sesi sekarang. Terima kasih untuk kehadirannya dan mungkin nanti Haikal bisa provide untuk presensinya ya Haikal ya. Siapa-siapa yang hadir hari ini bisa direkap, sudah dianggap sebagai pertemuan pertama gitu Haikal. Oke, nanti untuk selanjutnya PPT materi mungkin saya bisa atau Haikal mau sediakan link boleh. Tapi agak rawan kalau naro e-book di link, takutnya ketahuan sama pengarangnya. Ada soalnya kasus seperti itu terus dikontak gitu ya. Jadi kayaknya e-booknya saya share by WA aja lah ya. Itu ya Haikal. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu. Nanti kita update info lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Haikal ya. Makasih Bu. Masih Prof Umi. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. pamit. Terima kasih Prof Umi. Makasih Bu. Haikal jangan lupa masukin saya Haikal. Kalau enak pakai Google Classroom Haikal. Buat Google Classroom nanti kalau memang setelah ini nanti saya masuk, saya pengennya sih biasanya di Google Classroom. Kalau memang nanti dari Haikal bingung nanti saya buat juga nggak masalah. Untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Biasanya pada
Dan absensi juga pakai Google Classroom gitu Haikal. Ah, Nanti ya, invite saya dulu aja ke WA grup ya Haikal ya. Terima kasih Haikal. ya, sama-sama Bu. Ada yang mau ditanyain nggak Haikal? Ini mau diskusi soal jadwal aja sih Bu sebenarnya. Ini kan emang harusnya jadwalnya Iya, hari Rabu sore ya Bu, jam 5, jam iya 4 tuh jam sore 5 gitu. banget. Sore banget Haikal udah dibikin kayak gini aja enak. Iya, cuman udah ngomong ke Bu Umi pindahnya jadi hari ini jam 10, tapi ternyata kemarin ada salah Iya, satu mata kuliah nabrak juga Bu pindah ke ini jam 10. Jadi rencananya itu mau pindah ke Rabu jam 8 pagi gitu atau ada jadwal lain Rabu gitu. jam 8. Sebentar saya lihat jadwal saya dulu ya. Jangan dimatiin Haikal. Ya, karena rencana awal dari Bumi itu Rabu jam 8 Bu. Cuman pindah lagi ke Kamis jam 10 ternyata nabrak lagi. Bu Windy, saya Rabu jam ya, Bu 8. Windy. Oh ya nggak masalah sih Rabu jam 8 ya. Tapi saya sih prefer Kamis jam 10 ya. Lebih enak. Iya sih. Kamis pagi bisa nggak? Jam 8. eh Iya Bu cu- Filza tadi saya pengen mau nanya itu. Bu Filza tuh siapa? Kali tadi saya pengen mau nanya ya, Haikal. Bu Wiza, Bu, tadi izin keluar. Oh ya udah. Ya Haikal, coba deh jangan Rabu. Iya kayak nanti jadwalnya bisa didiskusin lagi Bu. Kalau Enak sih jam misalkan segini Kamis sih. Kamis kalau jam misalkan 10 Kamis enak jam jam 8 segini. juga nggak apa-apa Bu. Tapi Prof Umi takut gak bisa ya. Saya nggak tahu Prof Umi bisa nggak. Ya Iya, udah sekarang ikutin jadwalnya Prof Umi dulu aja deh. Nanti setelah oke. UTS kan nama saya gitu. Berarti saya konfirm ke Bu Umi dulu ya Bu. Iya, Prof Umi maunya gimana saya ikut aja sih. Tapi kalau nanti setelah UTS, Kamis jam 10 emang ada siapa? Udah bagus ini jamnya. Ada mata kuliah apa ya kemana ya? Human Capital Management kalau nggak salah Bu. Oh baru dipindah. Dia kita dulu apa mereka dulu yang pindah? Kita dulu Ibu kemarin tiba-tiba pas kelas dosennya minta pindah ke hari itu juga makanya rada bingung. Dia nggak dibilang kalau kita ada, maksudnya Prof Umi masuk gitu. Ada mata kuliah ini bilang aja begitu. Emang nggak bisa ya? Atau sulit? Eh, nggak tahu nanti saya coba diskusin sama PJ mata kuliah itu sih Bu. Iya, tolong didiskusikan ya. Soalnya kan Ah, Prof Umi jam betusin ya Kamis jam 10 ya. Kalau mm-mm. beliau sibuk ya megang pasca juga, megang S3 juga, maksudnya beliau udah menyediakan waktu di hari ini. Maksud saya kalau diperjuangkan aja ya, gitu. Ya Haikal ya. Ya berarti lebih prefer ke Kamis jam 10 ya Bu. Ya seperti ini saya prefernya. Mhm. Oke, baik Bu. Soalnya jam 1 habis itu saya ada ngajar lagi, jadi saya bisa kita nanti bisa sering tatap muka langsung. Nanti Haikal cari kelas aja kalau nanti pas kelas saya ya. Ah, baik Bu. Oke Haikal, ada pertanyaan lagi Haikal? Udah cukup sih Bu buat saat ini. Oke Haikal, makasih banyak ya teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya boleh kontak saya aja. Terima kasih semua. Saya live ya, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.